Halo teman-teman YouTube, welcome back to my channel. Oke, saya dengan Coach Edu. Jadi saya membuat video ini sebenarnya buat ngetes gitu ya. Ngetes apa? Jadi saya kan pengguna CR-V Turbo gitu ya, Honda CR-V Turbo, dan yang saya rasakan itu tarikan bawahnya itu agak-agak lemot gitu. Jadi kalau kita gas gitu ada jeda beberapa detik, 1 sampai 1 detik lah ya, itu baru mesinnya baru mau ada jambakannya, baru ada tarikannya gitu ya. Dan itu biasanya terjadi di RPM di bawah 2000. Nah, terus saya searching dong di beberapa website dan juga di channel-channel YouTube gitu kan ya. Kok nggak ada gitu ya, gimana caranya untuk sebuah CR-V turbo ini mempunyai tarikan yang enak gitu ya. Ya saya nggak ngomong super ya, saya ngomongnya lumayan enak gitu ya untuk dari 1000 sampai ke 2000 RPM-nya. Dan ternyata di beberapa website dan beberapa YouTube channel banyak teman-teman kita yang menggunakan namanya throttle controller. Nah, seperti itu. Jadi dan saya pun juga awalnya nggak ngerti gitu ya, apaan sih itu throttle controller gitu ya. Ternyata throttle control itu untuk memanipulasi kita punya gas gitu. Jadi kalau kita pencetnya gasnya 30%, tapi seakan-akan tuh gas di throttle body itu udah sampai 80%, 50 sampai 60% lah. Jadi kalau saya inget-inget ya, di zaman dulu itu kalau di motor berarti mirip-mirip kayak gas spontan dong berarti logikanya. Nah, nggak tahu juga ya kan. Dan kebetulan saya akhirnya, karena saya pikir dibanding berasumsi gitu ya, akhirnya saya membeli langsung sebuah throttle controller gitu ya langsung. eh, dan seperti apa? Mari kita akan lihat. Oke guys, jadi kita akan mulai untuk sesi pembongkaran di pedal bawah ya, pedal gas. Tapi sebelumnya gue mau shake dulu. Belum sarapan dari pagi. Ah. Oh ya BTW, teman-teman, aku turun 20 kilo sarapan paginya dengan Herbalife. Di throttle controller ini kita akan membuka si switchnya ini nih. Kelihatan ya di video ya. Jadi kita akan buka. Tuh. Udah kebuka kan? Tinggal dipencet doang. Udah deh. Jadi ini switchnya ada di sini. Ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan lah ya. Di sini nih switchnya nih. Udah kebuka begini. Udah deh. Tinggal kita sambungkan switchnya dengan yang baru nih. Ada jumper, ada 2. Jadi yang satu kita masukin dulu. Nah, sampai bunyi klik gitu ya, harus kencang masukinnya pas. Terus yang satunya lagi nih, yang ini kita masukin, kita jumper ke bawaan kabel asli mobil. Itu belum ya? Tuh. Udah deh. Oke. Yang penting sampai klik, bunyi klik-klik semuanya. Karena kalau nggak takutnya engine checknya nyala. Dah. Oke, jadi menurut panduannya sih tinggal dicolok kemari. Ya kan? Dah. Lalu kita
bisa taruh nanti teman-teman mau taruh di mana juga terserah, mau taruh di sini kek, mau taruh di sini kek, atau dimanapun ya. Ini saya masih belum tentukan mau taruh di mana tempelnya, kan di sini udah ada double tape-nya. Terus kita coba cek aja ya, kita coba kontak. Nah, tapi jangan sampai di ACC aja gitu maksudnya. Nah, dan dia sudah nyala guys. Wow, ini nyala. Kayaknya itu ada settingannya. Jadi kalau otomatis itu dia harusnya, karena ini kan transmisinya kan CR-V itu kan otomatis ya teman-teman ya. Jadi dia harus pakai AAA. Jadi otomatis tuh AAA. Coba kita pencet. Katanya sih harus dipencet minus ini nih. Tombol minus agak lama 3 detik katanya. 1, 2, 3. Nah, ini berarti AAA ini adalah otomatis modenya. Tapi kalau misalkan teman-teman transmisinya manual, itu bisa jadi SSS, mencet yang tanda plus settingannya. Nah, ini berarti yang transmisi manual, untuk mobil yang manual. Tapi karena saya matic, saya balikin lagi ke AAA. Yes. Udah deh. Lalu lepasin dulu deh. Kita jatuh. Kita taruh dulu di sini gitu ya. Biarin aja dulu, nanti baru diberesin. Dan sekarang mari kita starter. Wah. Oke, semuanya berjalan dengan normal. Nggak ada engine check atau nggak apa gitu ya. Nah, ini eco-nya eco 1. Terus ini modenya, ini eco-nya kan eco 1 nih. Terus kita akan coba menjadi modenya ini normal. Nah, ini PH13 dan ini ya bisa setting. Ini katanya race, ini katanya convert apa gitu. Ya oke lah, pokoknya begitu. Nanti saya akan coba tes jalan dulu lah. Apakah tarikan bawahnya jadi lebih galak gitu dengan menggunakan throttle controller ini, atau biasa-biasa aja gitu ya. Jadi sekian, nanti saya lanjutkan lagi videonya. Nantikan ya, kita tes jalan dulu. Sekarang mau melanjutkan review untuk penggunaan throttle controller di CR-V Turbo ya. Di video kemarin kan udah coba gue pasang ya kan. Nah, terus pakailah kurang lebih sekitar 2-3 minggu, hampir sebulan, malah 3 minggu lebih kayaknya. Hampir sebulan. Terus gimana rasanya gitu ya pakai throttle controller di CR-V Turbo. Dan ternyata menurut gue pribadi gitu ya, cukup memuaskan. Ya, value for money lah ya. Kita harus fair dong dengan biaya yang kita keluarkan, dengan manfaat yang kita dapatkan. Apakah itu sebanding apa tidak gitu ya, itu yang paling penting. Jadi jangan malah over expectation, juga nggak bagus. Kita uangnya keluarnya dikit banget tapi pinginnya mendapatkan hasil yang wow banget, ya itu kan nggak fair juga lah. Tapi jadi gue sambil nunggu istri ada di dalam Alfamart gitu ya, ya udah jadinya buat vlogging aja udah sekalian kami nungguin ya kan, daripada bengong mau ngapain. Jadi seperti ini guys, udah gue pasang ya kan throttle controllernya. Dan ini gue pakai sih rata-rata sih yang settingan yang pertama. Ini kan dia ada beberapa settingan ya, ada yang eco, terus ada yang normal. Ini yang kalau kita seakan-akan nggak pakai sih throttle controller. Terus ini ada yang satu yang kalau nggak salah ini yang apa ya dia bilang ya, yang ya setelan pertama lah, convert kalau nggak salah. Terus ini yang sport mode yang 2 gitu ya. Terus ini yang baru yang untuk race-nya 3. Jadi ada 3, 1, 2 dan 3. Ya seperti teman-teman lihat, ya gue sih banyakan pakainya cuman yang 1 doang. Cuma settingannya paling tinggi 9 gitu ya. Jarang pakai yang 2 ini juga sampai 9 settingannya, tapi gue pakainya cuma 1 sih. Udah responsif banget, jadi nariknya enak gitu. Terus yang 3 ini jarang dipakai, malah terlalu apa ya, terlalu ganas gitu. Terlalu sensitif tepatnya dia punya gasnya gitu. Jadi ya inilah yang biasa gue pakai aja gitu ya. Nah, terus gimana sih reviewnya dan gimana rasanya gitu ya pakai throttle controller? Ya kurang lebih keluar duit sekitar 1 jutaan. Apakah sebanding apa enggak dengan manfaatnya? Jadi
Ya gue sih fair-fairan aja. Kalau untuk yang gue rasakan nih ya, kalau misalkan untuk kita yang mobilitasnya kebanyakan di dalam kota, jarang kita untuk jarak jauh keluar kota, jalan tol gitu ya. Kayaknya sih dengan CR-V turbo dengan tenaga 190 dk kurang lebih gitu ya, udah lebih dari cukup sih. Udah sensitifnya, nariknya juga juga kerasa gitu perbedaannya, sensitivitas dari dia punya gasnya pun juga berasa beda, tarikannya juga jauh lebih enak karena tadi responsif. Total control itu tidak untuk menambah kecepatan atau tidak untuk menambah daya kuda atau mungkin segala macam, tidak, semua sama, tapi sensitivitasnya akan jadi lebih enak gitu. Jadi buat gue pribadi sih cukup gitu ya kalau untuk dalam kota ya kan. Tapi kalau misalkan untuk teman-teman yang suka berpergian antar kota, antar daerah, apalagi itu jalannya tol gitu ya, mulai memikirkan yang namanya entah itu menambahkan piggyback atau remap ECU-nya, yaitu terserah. Tapi kan dengan budgetnya pastinya akan pengorbanan budgetnya akan lebih besar lagi. Tapi kalau dengan total controller seperti ini dengan 1 jutaan, ya bisa laris antara 150 sampai 170 lah ya, kurang lebih lah ya, di jalan tol. Dan dengan tingkat responsivitas gasnya juga jauh lebih baik gitu ya. Gue sih happy banget jujurnya dengan alat ini gitu ya, dengan uang yang gue keluarkan sekian gitu ya, itu gue happy banget gitu. Jadi baik lagi ke teman-teman semuanya, sesuaikan dengan kebutuhan. Buat gue ini rekomen banget. Minimal kalau kita nyelip-nyelip gitu ya, kemarin juga sempat ngetes ke Dieng gitu ya, yang tadinya kan kalau RPM-nya kan agak lemot tuh karena memang dia punya throttle-nya kan nggak sensitif gitu ya. Tapi begitu ini dibejak langsung naiknya tuh ke 6000 RPM, itu langsung kayak apa ya, kayak gas spontan gitu. Jadi enak gitu buat nyelip-nyelipnya tuh, jarak pendek tuh enak banget gitu. Udah cukup sih kalau buat gue pribadi. Sekali lagi, ini buat gue pribadi, terserah lo semuanya. Oke? Jadi demikian review dari gue, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe. Ya share kalau teman-teman atau mungkin ada yang mau bertanya, monggo silahkan nanti tulis di kolom komentar di bawah. Oke, demikian videonya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan Coach Edu. Bye.